Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masfatul Umroh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Profesi. Topik yang saya ambil kali ini adalah mengenai perkembangan internet dan pentingnya etika di dunia maya. Pertama, saya akan membahas mengenai perkembangan internet. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih internet itu. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Setelah kita memahami internet itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan internet dari awal munculnya sampai sekarang. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 yang dibuat oleh ARPA dengan bentuk sebuah jaringan komputer. ARPA membangun jaringan internet pertama yang diberi nama ARPANET. ARPANET menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1980, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Pada tahun 1982, protokol standar dari TCP atau IP mulai dipublikasikan ke publik. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network atau NSF-Net didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSF-Net sendiri mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSF-Net tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun, internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga saat ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Namun, pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Di tahun 1993, Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita di Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Selanjutnya pada tahun 1995, situs e-commerce pertama mulai bermunculan yaitu eBay, Craigslist, dan Amazon. Tahun 1998, Google pun mulai berdiri. Dan pada tahun 2000-an, internet berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya miliaran situs di dunia maya. Sehingga bisnis digital pun menjadi tren di masa kini karena perkembangan internet yang begitu pesat. Mari kita bahas mengenai pentingnya etika di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah ruang baru yaitu cyberspace atau dunia maya. Sebuah dunia komunikasi berbasis komputer dan juga smartphone yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual. Ruang baru ini telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia dari dunia nyata ke dunia maya yang dikenal dengan dunia tanpa batas. Perkembangan internet yang begitu pesat, maka perlu dibuat aturan-aturan atau etika beraktivitas dalam dunia maya tersebut. Beberapa alasan pentingnya etika di dalam dunia maya yaitu yang pertama, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Kedua, pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam anonymous yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi lewat internet.
Netiquette memiliki fungsi yang sama dengan netiquette yang ada di dalam lingkungan sosial manusia, yaitu tata krama atau sopan santun yang harus diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Pengetahuan etika dalam menggunakan internet akan meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan internet. Etika yang harus dipahami oleh pengguna internet, yang pertama, penggunaan huruf dan tanda baca sangat penting untuk kita ketahui ketika berkomunikasi di internet. Huruf mampu memberikan gambaran ekspresi kita saat menyampaikan hal yang menjadi pemikiran kita. Di mana jika perhatikan banyak di antara kita, banyak yang menulis komentar dalam media sosial tanpa etika dan norma dengan bahasa tanpa sopan santun. Yang kedua, penyampaian informasi juga ada etika tersendiri, di mana penyampaian informasi hendaknya disampaikan secara tepat sasaran, mengikuti aturan, berdasarkan fakta dan tidak mengandung unsur kekerasan, sara, dan pornografi. Saat ini, penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta telah mengacaukan berbagai hal, akibatnya tidak main-main, yaitu dapat memperkeruh suasana dan menimbulkan konflik sosial. Yang ketiga, mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, privasi diri dan orang lain. Hendaknya kita membatasi komunikasi yang mengarah ke privasi kita maupun orang lain agar nantinya tidak ada permasalahan yang dapat merugikan kita ataupun orang lain. Kesimpulan, dapat diketahui, internet sendiri akan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan bisa dikatakan internet saat ini sangat dibutuhkan oleh manusia dan dapat tergolong ke kebutuhan sekunder manusia. Karena berkembangnya zaman, pelanggaran yang dilakukan pengguna internet saat ini semakin berkembang. Karena kurangnya pengetahuan tentang etika pengguna internet sendiri. Sehingga kita sebagai pengguna internet yang baik harus mematuhi aturan atau norma dan etika yang sudah ditetapkan agar tidak menimbulkan hal-hal buruk dalam penggunaan internet sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian topik atau apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.